Berjumpa kembali di channel YouTube-nya aku, Delia Lestari. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan dimudahkan segala urusannya dimanapun kalian berada. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah masih bisa share lagi ya teman-teman kegiatan aku. Nah di kali ini aku tuh mau share alokasi dana THR tahun 2024 ya teman-teman. Nah jadi alhamdulillah untuk dana THR dari suami aku tuh udah cair ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Jadi langsung aja di sini aku tuh mau buat alokasinya ya, supaya dana THR ini tuh benar-benar dikeluarkan sesuai dengan alokasinya dan fungsinya masing-masing ya teman-teman. Nah jadi di sini tuh untuk dana THR ini aku tuh mau fokuskan untuk ke pengeluaran lebaran ya teman-teman. Karena kita tuh tahu sendiri ya, untuk pengeluaran lebaran tuh Masya Allah tabarakallah itu tuh emang benar-benar ya, walaupun dikeluarkannya itu 1 tahun sekali, tapi lumayan sedikit menguras kantong ya teman-teman. Nah jadi di sini tuh aku mau fokus untuk dana THR ini tuh semuanya untuk pengeluaran di lebaran nanti ya teman-teman. Entah itu untuk pengeluaran yang aku kasih ke orang tua, mertua, dan untuk pengeluaran biaya mudik itu sendiri ya teman-teman. Dan mungkin untuk sisanya sedikit bakalan aku masukkan ke dana pendidikan untuk adik-anak ya teman-teman. Karena menurut aku pribadi ya teman-teman, dana THR adalah dananya orang lain yang cuman dititipkan ke aku gitulah teman-teman. Jadi sebenarnya untuk di dana THR ini tuh benar-benar isinya itu untuk bagi-bagi ke orang lain gitu ya teman-teman. Entah itu ke orang tua, saudara, keluarga, kerabat. Dan lanjut aja ya teman-teman, di sini aku mau langsung aja alokasikan untuk dana THR-nya. Nah di kolom yang ini tuh ini aku kategorikan untuk dana THR yang aku bagi-bagi ke orang gitu ya teman-teman. Nah di sini aku tulis aja untuk judulnya yaitu giving ya, karena ini tuh sifatnya itu memberi ya teman-teman, memberi keluarga kayak gitu. Dan lanjut di sini tuh ada untuk orang tua ya teman-teman. Nah untuk orang tua sendiri di sini tuh untuk orang tua aku dan untuk orang tuanya suami aku ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh budgetkan ada sebesar 2 juta rupiah ya teman-teman. Untuk orang tua aku 1 juta rupiah dan untuk orang tua suami aku 1 juta rupiah gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh mau berlaku adil ya teman-teman. Insya Allah aku tuh nggak akan membeda-bedakan ya mana orang tua aku, mana orang tua suami aku. Karena di sini tuh sama-sama ya, kalau misalnya kita udah menikah ya orang tua suami aku menjadi orang tua aku juga, begitu juga sebaliknya ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh mau kasihnya itu sama rata ya teman-teman. Dan lanjut yang kedua yaitu ada untuk baju keluarga ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku pengen gitu ya kasih baju ke keluarga, atau istilahnya itu nyandangin ya teman-teman. Aku tuh di sini ada 7 orang ya teman-teman. Jadi per orangnya itu dapat anggaran sekitar 150.000 teman-teman dari aku. Jadi itu tuh ada untuk orang tua aku ya, untuk adik aku 2 orang, untuk orang tua suami aku ya 2 orang, dan untuk kakaknya suami aku ya yang pertama gitu. Dan itu tuh totalnya ada 7 orang ya teman-teman. Jadi 150.000 dikali 7 orang itu tuh ada sejumlah 1.050.000 ya teman-teman. Dan di sini lanjut untuk parcel keluarga itu tuh ada 700.000 rupiah ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh mau kasih parcel ya untuk keluarga terdekat aja. Nah kebetulan di tahun ini tuh aku mau pulang kampungnya itu ke kampungnya suami aku. Jadi untuk parcel keluarga ini tuh mau aku bagi-bagikan di keluarganya suami aku gitu ya teman-teman. Dan lanjut untuk yang keempat yaitu ada angpau. Ini angpau tuh mau aku kasihkan ke anak-anak gitu ya, atau ke ponak-ponakan gitu teman-teman. Itu tuh ada sebesar 600.000 ya, walaupun nominalnya nggak besar tapi yang penting ini tuh ikhlas ya teman-teman. Dan lanjut di sini tuh ada untuk THR yang momong anak aku nih teman-teman. Karena di sini tuh anak aku dimomong ya teman-teman sama Simba gitu ya. Jadi di sini aku tuh mau kasih THR dia itu sebesar 400.000. Nah di sini tuh aku kasih sebesar 400.000 karena
menurut aku dia tuh belum 1 tahun ya teman-teman, baru sekitar 7 bulanan anak aku tuh dimomong sama dia. Ya udah, jadi aku tuh kasih kurang lebih sekitar 400.000 aja ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim, semoga ini tuh cukup dan pantas ya teman-teman buat kasih THR orang yang ngomong anak aku gitu. Dan lanjut di sini tuh yang terakhir ada untuk sedekah ya teman-teman. Di sini tuh aku budgetkan sebesar 300.000. Dan lanjut di sini tuh untuk kolom yang kedua ini tuh alokasi dana yang diperuntukkan untuk keluarga aku sendiri ya teman-teman. Seperti aku, suami aku dan anak aku gitu loh teman-teman. Dan plusnya itu untuk ongkos mudik ya. Jadi ini tuh pengeluaran yang khusus aku keluarkan untuk aku pribadi sendiri gitu loh teman-teman. Yang pertama yaitu aku budgetkan untuk dana baju lebaran itu tuh ada 1 juta rupiah ya teman-teman. Ini aku tuh budgetkan 1 juta itu tuh karena kemarin itu tuh aku ada anggaran untuk dana lebaran ya teman-teman. Itu juga aku dapat 1 juta rupiah nih, rencana mau aku belanjakan untuk baju lebaran aku, suami aku dan anak aku ya teman-teman. Jadi totalnya itu ada 2 juta rupiah nih teman-teman untuk baju lebaran. Karena 1 jutanya itu yang aku kumpulkan di saving dana lebaran gitu ya teman-teman. Dan untuk yang 1 juta ini tuh aku alokasikan dari dana THR nih teman-teman. Dan lanjut yang kedua itu tuh ada untuk ongkos mudik ya teman-teman, aku anggarkan sebesar 1.500.000. Dan yang ketiga yaitu ada untuk THR adek enap itu sebesar 500.000. Nah ini tuh yang nantinya bakalan aku masukkan ke dana pendidikannya adek enap ya teman-teman. Dan lanjut yang keempat itu ada untuk pegangan suami aku, itu ada sebesar 500.000. Dan untuk pegangannya aku sendiri itu tuh ada sebesar 450.000 ya teman-teman. Jadi uang yang aku pegang itu tuh sisaan ya dari dana THR yang aku dan suami aku terima. Nggak apa-apa lah aku pegang 450.000 ya teman-teman. Ini kan namanya juga untuk dana pegangan ya, jadi semoga aja itu tuh nggak kepake ya teman-teman, amin. Nah lanjut aja di sini aku tuh mau gambar-gambar ketupat ya teman-teman, karena ini tuh suasana lebaran jadi identiknya tuh sama ketupat ya teman-teman. Nah ini tuh gambarnya aku tuh nggak terlalu bagus ya teman-teman, karena aku tuh nggak bisa gambar nih, jujur aja, masya Allah tabarakallah. Dan alhamdulillah ya teman-teman, ini untuk alokasi dana THR 2024 tuh udah selesai. Dan untuk dana THR 2024 dari suami aku dan aku sendiri itu tuh masya Allah tabarakallah, alhamdulillah sudah habis ya teman-teman. Dan sudah aku alokasikan semuanya sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing gitu loh teman-teman. Dan lanjut aja di sini aku mau gambar ya ketupatnya supaya lebih berwarna. Dan lanjut aja di sini aku mau masukkan uangnya ke sesuai dompetnya masing-masing ya teman-teman. Dan ini tuh yang aku pegang cash aja ya teman-teman, karena sisanya untuk kasih ke orang tua dan untuk beli baju keluarga itu tuh udah aku transferkan ya teman-teman, masya Allah tabarakallah. Dan lanjut di sini tuh aku mau masukkan aja ya uangnya ke dalam dompetnya masing-masing. Nah sambil aku masukkan uangnya ke dalam dompetnya masing-masing, gimana nih teman-teman, kalian udah pada terima dana THR atau belum? Masya Allah tabarakallah, gimana nih untuk dana THR-nya? Apakah sudah dialokasikan sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing atau belum? Dan ini tuh bener-bener ya teman-teman, dana THR ini tuh cuman sekedar numpang lewat nih. Biarpun aku dan suami aku tuh dua-duanya dapat THR gitu ya teman-teman, alhamdulillah. Tapi karena di sini untuk kebutuhan lebaran setiap keluarga tuh pasti berbeda ya teman-teman. Jadi di sini tuh seperti inilah untuk alokasi dana THR di keluarga aku ya teman-teman. Dan kebetulan di tahun ini tuh jatahnya mudik ke kampungnya suami ya teman-teman, yaitu ke Wonosobo. Jadi aku tuh nggak mudik ke Cirebon ya teman-teman, karena di sini aku tuh udah nikah, jadi harus mau nggak mau untuk lebarannya itu tuh dibagi-bagi ya teman-teman, yaitu 1 tahun di Cirebon, 1 tahun di Wonosobo gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh biar adil ya teman-teman, karena memang setiap orang tua pastikan selalu menunggu kehadiran anaknya gitu ya teman-teman, apalagi di momen lebaran seperti ini. Jadi ya begitulah ya teman-teman konsekuensi ketika kita menikah dengan suami yang beda daerah atau bahkan beda provinsi gitu ya teman-teman.
Nah, alhamdulillah untuk alokasi dana lebaran di tahun 2024 ini tuh udah selesai ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk kalian yang udah bagikan video aku ini ke tab komunitas kalian. Semoga kebaikan kalian tuh dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru gabung jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See you on the next video. Dadah. Wassalamualaikum.